Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk siswa-siswi kelas 10 MIPA 2, ini mohon maaf tadi sebenarnya udah mulai, tapi akhirnya jepat semua karena listriknya mati. Ya, untuk pertemuan kita kali ini, kita sudah masuk ke materi metode ilmiah. Ini ada part 1 dan ada part 2. Untuk yang part 1 itu nanti minggu ini, part 2-nya minggu depan. Ini agak sedikit susah, makanya saya harus menerangkan secara langsung, biar kalian lebih paham. Jadi untuk metode ilmiah ini, kita... Nah, biar kalian tahu dulu. Bahwa materi metode ilmiah ini, KD-nya itu adalah 3.1 dan 4.1, yaitu menjelaskan ruang lingkup biologi melalui penerapan metode ilmiah dan prinsip keselamatan kerja. Jadi untuk ini, yang ruang lingkup biologinya kan sudah. Kemudian ini metode ilmiah, prinsip keselamatan kerjanya besok. Kemudian 4.1-nya menyajikan data. Hasil penerapan metode ilmiah tentang permasalahan biologi. Jadi ini nanti kalian akan praktek bagaimana menerapkan metode ilmiah dalam suatu penelitian. Makanya kenapa saya bilang agak susah. Gitu. Selanjutnya, nah, metode ilmiah itu apa? Jadi metode ilmiah itu adalah suatu proses keilmuan untuk mendapatkan pengetahuan secara sistematis melalui bukti fisik yang jelas. Maksudnya gimana? Apakah metode ilmiah itu harus selalu dilakukan di laboratorium? Jawaban saya adalah tidak. Jadi contohnya begini, ketika kalian dengar suatu gosip, kemudian kalian langsung percaya, itu namanya kalian tidak berpikir ilmiah. Tapi kalau kalian dengar gosip, tapi kemudian kalian coba cross-check, kemudian coba kalian analisis lebih jauh, kalian buktikan itu benar atau tidak, itu namanya kalian sudah berpikir ilmiah. Seperti itu. Jadi metode ilmiah itu nggak melulu harus ada di lab gitu, nggak. Jadi kita dalam kehidupan sehari-hari berpikir secara ilmiah, logis, objektif, analitis, konseptual, dan empiris, itu namanya kamu sudah berpikir ilmiah, kayak gitu. Untuk metode ilmiah ini harus mengandung kaidah ilmu pengetahuan. Jadi kaidah ilmu pengetahuan kan sudah tahu ya, ada ilmiah, logis, benar, dan seterusnya itu. Di pertemuan kemarin kita sudah pelajari itu. Selanjutnya, untuk manfaat penelitian. Apa manfaat dari kita mempelajari metode ilmiah ini? Yang pertama jelas, untuk memecahkan permasalahan. Jadi permasalahan apapun yang kita dengar itu bisa kita pecahkan semuanya lewat metode ilmiah ini. Secara nalar dan masuk akal. Jadi kalau kalian, contohnya gini, kok di sekolah katanya sering terjadi hal-hal yang tidak logis gitu, kemudian kalian menggunakan hal yang tidak logis lainnya, nah itu sama saja kalian tidak menggunakan penelitian ilmiah, maksudnya itu begitu. Kemudian yang kedua, menguji ulang hasil penelitian orang lain. Ya, ini yang biasanya itu sering dilewatkan. Untuk penelitian ilmiah itu tidak pernah bisa dilakukan hanya sekali percobaan. Jadi contohnya gini, saya sudah membuat suatu percobaan, kemudian saya hentikan. Nah, kemudian ada murid saya yang kepingin, Bu, saya ingin meneruskan penelitian yang jenengan, boleh atau tidak? Jawaban saya pasti boleh. Nah, fungsi dari menguji ulang penelitian seseorang itu apakah penelitian saya waktu itu sudah mutlak benar atau belum. Ternyata nanti di penelitian yang selanjutnya ditemukan celah bahwa oh ternyata masih ada kekurangan ini toh. Itu nanti masih bisa diteruskan dan seterusnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, memecahkan dan menemukan jawaban rahasia alam. Wah, kalau ini rahasia alam itu masih luar biasa sekali. Kalian semua masih punya potensi untuk menjadi peneliti-peneliti muda. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah ada. Jadi jelas ilmu pengetahuan itu dari awal saya bilang tidak pernah bersifat stabil, selalu ada fluktuasi, selalu ada perubahan, selalu ada penambahan setiap detik, setiap menit itu pasti ada. Kemudian yang keempat, setiap orang dapat menguji kembali kebenaran hasil penelitian orang lain hingga dicapai suatu kebenaran yang pasti. Ini masih mirip dengan manfaat yang tadi ada di atasnya itu tadi. Untuk langkah metode ilmiah, dulu di SMP kalian pasti sudah pernah mempelajari ini.
Nek dulu di SMP paling kurang lebih ada sekitar 5. Terutama di bagian observasi, merumuskan masalah, hipotesis, eksperimen, kemudian menarik kesimpulan. Dulu waktu SMP pasti kurang lebih ada 5 ini. Tapi untuk SMA ini dijabarkan lebih teliti menjadi ada 8. Yang pertama, ini harus hafal ya, harus hafal. Saya bilang harus. Nomor 1 adalah observasi, kemudian yang kedua merumuskan masalah, yang ketiga mengumpulkan data, keempat merumuskan hipotesis, yang kelima eksperimen, kemudian yang keenam analisis data, 7 menarik kesimpulan, dan publikasi hasil. Nah, ini 1 sampai 8, untuk hari ini kita 1 sampai 4 dulu. Jadi PPT-nya nanti ada 1 sampai 4. Kalau saya kecepatan, bilang ya. Oke, kita mulai dari yang pertama, observasi. Ini yang biasanya dipertanyakan oleh banyak orang. Observasi kok malah duluan? Nah, observasi yang dimaksud di sini itu adalah kita mencari ke lingkungan kita sehari-hari, malah justru kita istilahnya itu mencari masalah. Mencari masalah tapi menggunakan panca indera. Jadi pengamatan awal gejala biologi, masih ingat gejala biologi ada banyak ya di BSJS waktu itu, untuk mencari permasalahan dengan menggunakan panca indera. Jadi kita tidak bisa mengamati lingkungan seandainya kita merem. Kita juga tidak bisa mengamati lingkungan jika kita tidak ngicipi. Contohnya, saya ingin membuat kue dari kulit salak. Nah, itu kalau tidak saya incip itu bisa dimakan manusia atau tidak, kan itu tidak bisa observasi namanya. Nah, itu yang dimaksud dengan observasi. Observasi itu adalah langkah awal kita untuk mencari permasalahan. Apakah enak roti menggunakan kulit salak? Nah, itu bisa. Atau saya kepingin membuat cemilan tapi menggunakan pelepah pisang. Itu bisa atau tidak? Ya boleh. Jadi yang namanya penelitian itu tidak harus selalu di lab, di dapur saja kalian bisa. Bahkan ketika kalian mengamati bunga mekar, itu juga termasuk penelitian. Jadi tidak masalah. Intinya harus menggunakan panca indera. Nah, jika tidak bisa dijangkau panca indera, apakah boleh dibantu dengan alat? Jawabannya sangat boleh. Tapi yang jelas paling tidak harus menggunakan panca indera gitu. Untuk penelitian itu nanti dibagi menjadi 2 ya. Yang pertama adalah penelitian kualitatif, yang satunya adalah penelitian kuantitatif. Untuk penelitian kualitatif dari kata kualitas, maka observasinya menghasilkan data deskriptif. Data deskriptif itu contohnya begini. Saya mengamati ini perpus, lingkungan perpus. Apa yang bisa saya tangkap menggunakan panca indera? Oh, di belakang saya ada lukisan. Oh, di depan saya mejanya berwarna hijau. Oh, saya duduk di sebuah kursi berwarna biru dan itu empuk. Itu kan bisa dijangkau oleh panca indera saya. Kursinya karena ada kainnya kasar. Oh, mejanya yang berwarna hijau tadi karena sudah dicat dan diamplas halus. Nah, itu maksudnya begitu. Jadi data kualitatif itu deskriptif. Artinya kita mendeskripsikan, menceritakan bagaimana apa yang saya rasakan ketika saya berada di ruangan ini. Gitu. Jadi ketika kalian mengamati bunga yang mekar, apa yang kalian lihat? Oh, kelopaknya pertama membuka, yang sebelah mana? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Oh, ternyata kelompaknya itu dari yang sebelah kanan semua mekar, baru sebelah kiri. Nah, itu nanti kalian ceritakan. Itu namanya penelitian kualitatif. Sedangkan untuk penelitian kuantitatif dari kata kuantitas, maka observasi akan menghasilkan data inferensial. Data inferensial itu biasanya yang berupa angka, kemudian yang berupa bisa diukur menggunakan alat ukur. Jadi biasanya nanti sekian volt, kemudian sekian sentimeter. Jadi pertumbuhan perkecambahan. Itu nanti hari pertama 2 cm, hari ketiga 3,5 cm, dan seterusnya. Itu namanya penelitian kuanti atau kuali. Ya, itu adalah kuantitatif seperti itu. Jadi pertama kalian harus bisa membedakan dulu dua penelitian itu. Nah, benar, pintar. Jadi kalian harus bisa bedakan dulu 2 hal ini, baru nanti kalian bisa berproses. Oh, saya kepingin penelitian kualitatif, atau oh, saya pengen penelitian kuantitatif. Jadi ini kalian harus tahu apa yang harus dilakukan. Oke, selanjutnya
Penelitian kualitatif kuantitatif saya anggap sudah tahu. Nah, ini contohnya ini. Saya berikan contoh adalah kasusnya begini. Hendro merasa heran mendengar suara bersin beberapa teman sekelasnya ternyata berbeda. Saya yakin kalian akan kepo dengan hal ini. Apakah cara bersin kalian hari ini sama dengan cara bersin kalian minggu depan? Itu saya yakin akan berbeda. Tergantung kalian bersinnya karena apa. Apakah bersinnya karena debu, bersin karena kesedap, atau mungkin bersin kalian sedang flu, itu pasti suara bersinnya akan berbeda. Nah, ini Hendro merasa heran karena itu. Jadi, observasinya pertama adalah si Hendro ini merasa gumun dengan suara bersin teman-temannya. Nah, itu observasi dia namanya sudah. Kemudian dia buat menjadi sebuah judul penelitian. Jadi, judul penelitian itu apakah kita boleh ngawur? Jawaban saya adalah boleh. Judul itu masih bisa kalian proses lebih lanjut. Nanti seterusnya bisa berubah-ubah nanti untuk judul ini. Tapi kalian harus istilahnya harus pakem dengan suatu judul agar nanti kelanjutannya kalian akan lebih mudah. Kalau bisa judul itu kalian pakem dengan itu dulu. Nanti setelahnya nanti baru yang lainnya akan menyusul. Di sini Hendro membuat judul penelitian dari rasa herannya itu hubungan kapasitas paru-paru dengan intensitas suara bersin siswa kelas 10 SMA 1 Patok tahun pelajaran 2020-2021. Jadi kapasitas paru-paru tahu ya? Jadi kalau seandainya kalian atlet renang dengan orang yang tidak suka jalan, tidak suka olahraga, itu kapasitas paru-parunya beda. Nah, intensitas suara bersin itu pasti kalian tahu ada orang yang bersinnya itu suaranya pelan, ada yang suaranya itu ya membana. Nah, itu kurang lebih begitu. Apakah ada ini hubungannya antara kalau orang itu kapasitas paru-parunya itu besar, terus nanti suara bersinnya juga kenceng? Atau orang yang tidak suka jalan kayak saya gitu, terus kalau bersin suaranya pelan. Nah, itu apakah ada hubungannya atau enggak? Nah, si Hendro itu cuma mau meneliti hal itu. Jadi penelitian itu tidak harus sesuatu yang daki-daki, yang harus di lab, kayak gitu nggak harus. Sepele saja, dan itu menarik buat dia teliti. Jadi prinsip penelitian itu yang kamu benar-benar kepo oleh hal itu gitu. Selanjutnya adalah bagaimana cara merumuskan masalah. Ini yang biasanya nanti agak sedikit bermasalah. Jadi cara merumuskan masalah yang baik dan benar, ini silahkan kalian amati ya. Merumuskan masalah itu caranya menjabarkan permasalahan yang ingin diteliti menggunakan kalimat tanya 5W1H. Masih ingat 5W1H itu apa saja? What, why, where, apalagi when. Kemudian 1H, how. Jadi apa, mengapa, kenapa, bagaimana, kapan. Nah, how itu bagaimana. Jadi itu nanti silahkan kalian rangkai, sesuaikan dengan judulnya agar menjadi kalimat tanya yang bagus. Contohnya di sini kita ulang, kalian perhatikan judulnya. Judul penelitiannya Hendro. Ini. Judulnya hubungan kapasitas paru-paru dengan intensitas suara bersin. Nah, jadi rumusan masalahnya, kalian perhatikan bagaimana. Nah, jadi di sini rumusan masalahnya gunakan dulu 5W1H-nya itu di depan. Bagaimana? Apakah? Kemudian sambungkan dengan judulnya. Hubungan kapasitas paru-paru dengan intensitas suara bersin manusia. Ingat, kalimatannya harus diakhiri tanda tanya. Makanya di sini saya berikan bold atau cetak tebal. Jadi untuk rumusan masalah yang baik dan benar, di situ harus 5W1H. Setelah 5W1H, nanti harus diakhiri dengan tanda tanya. Waduh, ini kok nggak cekai. Nah ini. Merumuskan masalah, menjabarkan. Nah, ini. Jadi kalau menggunakan kata siapa itu juga boleh.
siapa hubungan kapasitas paru-paru dengan intensitas suara bersin manusia? Nyambung apa tidak? Kalau tidak nyambung, maka tidak boleh digunakan. Kalau saya pengen kapan hubungan kapasitas paru-paru dengan intensitas suara bersin manusia? Itu bisa dipakai tidak? Kalau itu tidak nyambung, jangan dipaksakan. Di sini berdasarkan penelitiannya Hendro, yang bisa itu cuma ada 2. Bagaimana sama apakah. Dan harus diakhiri dengan tanda tanya. Jadi kalau nanti ada soal, di situ menceritakan tentang rumusan masalah, harus depannya itu menggunakan kata tanya, belakangnya harus ada tanda tanya. Kalau tidak ada tanda tanya, jangan dipilih, itu pasti salah. Sampai di sini dong ya. Pokoknya harus ada kata tanya, harus ada tanda tanya. Nah, untuk mengumpulkan data, teknik pengumpulan data itu bisa pengamatan langsung, atau yang kedua studi pustaka dari buku jurnal penelitian. Jurnal penelitian kalian bisa cari dari internet. Kemudian studi pustaka jelas dari buku yang baik ada di perpus maupun yang ada di perpustakaan yang lain boleh. Untuk jurnal penelitian kita tidak boleh asal browsing. Yang namanya jurnal penelitian itu berbeda kalau kalian mencari informasi biasa dari internet, itu nanti berbeda. Apalagi untuk mengumpulkan data sepertinya cukup jelas. Pengamatan langsung sudah tahu ya. Contohnya tadi si Hendro cuma nonton teman-temannya bersin. Nah, itu kan pengamatan langsung berarti dia. Kemudian dilanjutkan dengan studi pustaka dari buku. Oh, ternyata kapasitas paru-paru orang itu berbeda. Nah, terus kemudian Hendro mencoba menghubungkan apakah ada hubungannya. Kalau seandainya nggak ada hubungannya gimana? Ya nggak apa-apa. Nah, untuk merumuskan hipotesis, saya yakin ini dulu SMP sudah pernah. Hipotesis itu apa? Hipotesis itu adalah dugaan atau ide sementara. Jadi, saya menyimpulkan atau saya membuat kesimpulan tapi awal. Istilahnya itu kita sok mutusi, sok yo-yo, tapi ya memang seperti itu. Jadi untuk hipotesis itu, apa ini? Pengamatan secara langsung. Oh, ini salah ini. Oh, yang ini yang benar yang ini. Merumuskan hipotesis. Nah, dugaan atau ide sementara menjawab proyek penelitian ya. Jadi untuk hipotesis itu nanti ada 2. Silahkan fokus di sini. Hari ini saya cuma akan memfokuskan masalah rumusan masalah sama hipotesis. Untuk hipotesis itu ada 2. Yang pertama adalah hipotesis nol dan yang satunya adalah hipotesis alternatif. Untuk hipotesis nol biasanya diawali dengan kata tidak ada. Nanti hubungan itu biasanya masalah judulnya. Judulnya tadi kan hubungan kapasitas paru-paru, berarti itu adalah judulnya. Kemudian hipotesis alternatif itu biasanya diawali dengan kata ada. Jadi, apa yang membedakan hipotesis alternatif dengan hipotesis nol? Cuma masalah kata ada dan tidak ada. Jadi, untuk hipotesis nol dari penelitian Hendro tadi, itu tidak ada hubungan kapasitas paru-paru dengan intensitas suara bersin manusia. Kemudian yang hipotesis alternatifnya ada hubungan kapasitas paru-paru dengan intensitas suara bersin manusia. Nah, terus hipotesis apa yang harus dicantumkan Hendro di penelitiannya? Apakah dua-duanya? Jawabannya adalah tidak. Silahkan Hendro boleh memilih salah satu di antara 2 ini. Hendro boleh mencantumkan hipotesis nol. Hendro boleh mencantumkan hipotesis alternatif. Terserah Hendronya. Dia lebih suka yang mana? Apakah mencantumkan hipotesis nol atau mencantumkan hipotesis alternatif? Jika seandainya Hendro, menurut saya kok tidak ada hubungannya ya Bu, kapasitas paru-paru dengan suara bersin. Menurut saya suara bersin itu antara kapasitas orang yang kecil, paru-parunya kecil, sama orang yang besar belum tentu menyebabkan suara bersin orang itu menjadi kencang. Nah, itu boleh, nggak masalah. Mau dicantumkan hipotesis nolnya monggo, mau dicantumkan hipotesis alternatif monggo. Tapi tidak boleh dicantumkan keduanya. Sampai di sini dong ya. Insya Allah.
Nah, untuk hari ini saya cukupkan itu saja. Jadi nanti kalian tugasnya, ya bukan tugas, istilahnya reng-rengan untuk minggu depan. Paling tidak kalian sambil mengamati lingkungan tempat tinggal kalian punya sesuatu yang ingin kalian teliti. Kemudian silakan kalian coba untuk membuat rumusan masalahnya. Rumusan masalah tidak usah banyak-banyak, satu saja cukup. Rumusan masalah satu saja cukup, kemudian sambil kalian reng-reng juga, kira-kira hipotesisnya kalian kepingin seperti apa. Nanti setelah ini kalian boleh kalau kalian punya judul atau apa, kalian kepingin konsultasikan ke saya via Jabri WA, itu nanti saya perkenankan. Jadi nanti ketika saya minta untuk mengerjakan keterampilan, poin tadi KD 4.1, nanti kalian sudah bisa jalan kayak gitu. Ya, mati lagi. Zoom-nya mental semua lagi. Alhamdulillahirobbilalamin. Cucok meong. Cinta, wah, tenan.